Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity Channel. Kali ini kita kembali dalam vlog video tentang lomba makan ikan. Nah, lomba makan ikan ini enak sobat ya. Jadi sebenarnya lomba memberi makan ikan sobat ya. Jadi vlog video kali ini durasi cukup panjang sobat ya, cuman sobat bisa melihat inti dari awal-awal apa yang saya ceritakan ya, yang saya ulas, yakni tentang pemberian pakan ikan. Ada lomba nanti ya, jadi lomba ini diikuti oleh ikan-ikan ini sobat ya. Ada 5 pemberian pakan nanti ya. Namun sebelumnya saya akan bercerita tentang teknologi sobat ya, teknologi pemberian pakan ikan sobat ya, yang sudah dikembangkan sobat di Indonesia ya, dimana teknologi ini sudah bisa menggantikan manusia sobat ya. Seperti apa itu? Ya seperti ini sobat ya, kita bisa lihat itu di foto gambarnya. Nah, teknologi feeding ini, pemberian pakan ini dikembangkan oleh perusahaan E-Fishery ya. E-Fishery ini yang mengembangkan adalah Gibran sobat namanya ya. Itu yang pakai baju hijau sobat ya, itu Gibran ya. Tapi Gibran bukan putranya Pak Jokowi sobat, bukan putranya presiden, bukan. Gibran ini mengembangkan teknologi E-Fishery ini sobat ya, dimana pemberian pakan ini secara otomatis ya, pemberian pakan secara otomatis yang diselaraskan atau dikombinasikan dengan sistem Android sobat ya. Sistem Android pakai HP ponsel, jadi bisa diatur tentang pemberian pakan ikannya ya, bisa dalam sehari 12 kali, 10 kali, ataupun 3 kali sobat ya, seperti itu. Jadi E-Fishery ini sangat efisien sobat ya. Jadi menurut Gibran ini, E-Fishery ini dapat menekan hampir 24% ya dari produksi biaya pakan sobat ya. Kita tahu sobat bahwasanya biaya pakan itu sangat mahal untuk pembudidayaan ikan sobat ya. Terutama kalau jenis pakannya itu dikembangkan dari pakan buatan murni sobat ya. Nah, nanti ini juga saya ulas sobat. Jadi bagaimana tips setelah teknologi, tips bagaimana membudidaya ikan agar lebih hemat ya nanti ya, setelah masalah teknologi sobat ya. Jadi kembali lagi sobat ya, teknologi pemberian pakan ini, E-Fishery ini dia diatur ya dengan sistem Android pakai HP ya. Jadi bisa juga teknologi ini juga diisi ya, jadi diisi pakan buatan sobat ya, misalkan pelet atau pur atau konsentrat sobat yang dimasukkan dalam box itu yang warna hijau itu sobat ya. Nah itu kemudian nanti dia diatur sobat ya, jadi dalam detik ya atau jamnya diatur sehingga dia nanti keluar sendiri sobat ya. Nah, dikeluar sendiri, kemudian berapa yang dikeluarkan ya, per onnya berapa sehari atau per kilo gitu sobat ya, dikeluarkan gitu. Secara otomatis disemburkan sobat sama alatnya seperti itu. Nah, di sini juga dilengkapi sobat, yang terbaru E-Fishery ini sudah dilengkapi dengan pendeteksi tingkat kekenyangan ikan sobat. Wah, hebat juga sobat ya. Jadi kok bisa mendeteksi ikan kenyang gimana? Jadi alat pendeteksi radarnya itu bisa mendeteksi bagaimana ikan itu sudah kenyang atau tidak dari riak atau dia dari gerakannya sobat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi ikan itu lapar atau tidak itu terlihat tadi pola gerakannya sobat ya. Jadi kalau gerakannya lincah, dia kemana kemari, ke sana kemari gitu ya. Kemudian dia berarti nafsu makannya sedang tinggi ya, seperti itu sobat. Jadi gerakan di air gitu, ketika dia sedang makan atau gerakan air kanan kiri itu kayak ya, kalau dia kayak orang pusing gitu kalau jadi ikan itu kayak kemana ke sana kiri. Jadi gerakannya lebih lincah kalau ciri khasnya kalau daya nafsu makannya tinggi sobat ya. Sementara kalau daya nafsu makannya rendah, dia cenderung diam sobat, diam atau mungkin malah ke atas sobat, ke permukaan yang mencari oksigen. Berarti lagi tidak sehat ya ikannya sobat ya. Nah, ini E-Fishery ini sobat ya, jadi bisa membuat menggantikan ya tenaga ini sobat, manusia sobat ya. Jadi kita itu di budidaya agak cukup besar ya. Jadi memang ini untuk di kelompok budidaya cukup besar juga. Jadi ada tambak bisa atau kolam-kolam buatan seperti dalam foto itu sobat ya, dari pakai terpal dalam jumlah besar menggantikan manusia. Soalnya kenapa? Ya kalau kita bayar manusia terkadang ini menurut Gibran sobat ya,
kecenderungannya manusia banyak yang tidak jujur katanya sobat ya. Jadi ketika kita udang, ikan, kemudian ya baik ikan lele, ikan nila, itu terkadang dipancing sendiri, diambil sendiri sobat ya. Jadi suruh memelihara, suruh jaga, malah diambil sendiri pajak. Nah seperti itu. Nah ini menggantikan sobat. Yang kedua, ini tidak bisa manusia itu, dimana manusia itu menggantikan atau memberi pakan misalkan hanya paling ya jatahnya 2 kali sobat ya, atau 3 kali maksimal sobat sehari itu. Habis itu tidur sobat ya, seperti itu ya. Nah tapi kalau ini enggak sobat ya. Jadi teknologi ini, fishery ini, sistem feeding ini ya, dia bisa diatur 4 kali 10 kali seperti itu sobat, sehingga betul-betul bisa mempercepat pertumbuhan ikan, dan penggunaan makannya juga efisien sobat, sangat baik sobat ya, sangat baik sekali ini ya. Hanya menurut Gibran ini sudah 300 perusahaan sudah yang mengembangkan sobat ya, cuman tidak semua banyak, tapi ini bagus juga ini ya. Mengenai Gibran seperti apa sobat, nanti aja buat saya biodata saya kirim sobat ya. Nah itu saja sobat yang seperti saya sampaikan. Jadi terima kasih sobat ya untuk sementara itu. Oke sobat, kita kembali lagi ya. Jadi teknologi e-fishery ini sangat baik untuk membantu budidaya ikan dalam jumlah besar sobat ya. Cuman bicara itu pasti sobat bertanya-tanya berapa harganya kan begitu ya. Nah kalau harga 1 unitnya itu sobat memang agak mahal sobat ya. Jadi informasinya itu 7 juta sobat ya, alatnya itu 7 juta ya. Tapi kalau pembelian seperti itu sobat. Nah namun Gibran ini mengembangkan juga dilakukan sewa sobat. Nah, jadi bagus juga dari sistemnya sobat. Jadi dia sewakan dulu untuk mengetahui efektivitasnya. Artinya ada uji coba juga sobat, sewa per bulannya cuma 300 sobat ya, seperti itu. Ini mungkin sama dengan biaya kita apa ya namanya, upah kerja dari upah yang berjaga sobat ya. Jadi yang berjaga di kolam itu atau yang memberi makan mungkin sekitar itu juga sobat ya, 300-400 itu. Nah cuman teknologi ini seperti itu sobat, jadi bisa memberi pakan lebih banyak, kemudian juga lebih efisien sobat, seperti itu. Nah kalau yang jaga manusia kita harus seleksi aja sobat ya, jadi harus betul-betul yang bisa dipercaya. Kalau enggak ya ikan kita juga yang habis sobat. Nah itu aja ya, mungkin itu ya sobat ya. Sementara informasi terkait mengenai e-fishery atau teknologi pemberian pakan otomatis seperti itu sobat ya, sementara ya. Jadi kemudian saya lanjutkan lagi sobat ya, terkait dengan bagaimana sistem budidaya tanpa teknologi supaya lebih murah. Nah, lebih murah, kemudian biaya produksi juga kecil sobat. Nah seperti apa, bagaimana caranya? Nah caranya adalah dengan persiapan atau pembuatan pakan buatan sobat ya, dan pakan alami. Nah terutama di sini saya tekankan adalah pakan alami sobat. Nah, pakan alami itu apa sobat ya? Jadi pakan alami daripada ikan itu adalah tanaman sobat ya, tanaman kecil ya. Tanaman kalau yang sudah besar kita tahu di video saya sebelumnya itu kayak daun talas, kangkung, seperti itu sobat ya. Namun ketika masa pembesaran, nah, jadi budidaya pembesaran ya, jadi ukuran kecil dari ukuran korek sampai ukuran rokok ya, jadi ukuran yang 3-4 cm sampai ukuran 10 cm ini diperlukan jenis pakan alami sobat ya, yang paling banyak. Karena kalau sudah besar kita sudah bebas aja, semua makanan bisa sobat ya. Makanya saya nanti di dalam video ini juga ada yang saya kasih biskuit sobat ya, biskuit, roti, nasi, semuanya bisa kalau sudah agak besar sobat ya. Tapi masa-masa ketika 3 cm menjadi 10 cm ini yang perlu betul-betul perhatikan sobat ya, karena itu kecenderungan untuk daya nafsu makannya atau sistem pola makannya harus diketahui sobat ya. Nah bagaimana tentang pakan alami ya? Pakan alami itu sementara ini ada 3 jenis tanaman ya sobat ya, dan tanaman yang bisa dikembangkan ya. Sebenarnya ada 4 sobat ya, cuman di sini 3 ini karena gampang sobat, dalam pola budidayanya gampang ya. Ya kalau yang keempat agak susah ya sobat ya, seperti itu. Ini untuk jenis ukuran kecil loh sobat, ikan jenis kecil. Apa saja yang 3 itu sobat ya? Yang pertama Wolffia sobat ya, jadi tanaman air. Wolffia itu kecil sobatnya, seperti itu ya. Jadi dia kecil-kecil, jadi semua tanaman jenis paku-pakuan ini ya. Jadi
ikan pasti mau sobat ya. Jadi ukuran kecil ukuran mulut ikan yang kecil juga pasti mau ini. Sudah dibuktikan sobat, sudah dicoba. Nah ini ada percontohan uji coba, itu ternyata Wolfia ini sangat efektif untuk jenis ikan lebih kecil ya, pertumbuhannya lebih besar sobat ya. Ya karena kecenderungannya Wolfia ini untuk ikan yang kecil aja sobat ya, yang masih pertumbuhan ya 3 cm 2 cm seperti itu, saya sudah bisa makan ini sobat ya. Nah setelah Wolfia adalah Lemna sobat, yang diusahakan atau diharuskan lah sobat ya. Lemna itu apa? Lemna itu sama seperti itu sobat ya, gambarnya seperti itu. Jadi itu tanaman kecil juga, itu sangat baik ya. Jadi kandungan protein sama karbohidrat dan vitaminnya juga cukup untuk pertumbuhan ikan sobat ya. Nah Lemna ini juga untuk kategori ikan yang kecil juga bisa sobat ya, karena saya juga pernah uji coba. Ini saya dapatkan dari sawah-sawah itu biasanya sobat ya, dari sawah atau rawa. Nah, saya taburkan itu pasti habis sobat ketika saya kasih ini ya, seperti itu. Kenapa ya, juga kecil, baik yang ikan yang kecil ataupun yang besar pun pasti habis sobat ya. Nah yang terakhir ini adalah Azolla sobat. Nah ketika kita bicara Azolla, nah Azolla ini ukurannya agak lebih besar dari Lemna juga sobat, apalagi dari Wolfia. Jadi paling kecil Wolfia. Lah Azolla ini khusus ikan ya, khusus ikan yang mana untuk ikan yang agak besaran lagi sobat ya. Jadi kalau yang ukuran kecil 2 cm ukuran korek, jangan dikasih Wolfia sobat, tidak makan juga sobat, karena ini juga dilakukan uji coba atau penelitian juga sobat ya. Jadi yang ukuran sudah agak 5-10 cm ya, itu bisa Wolfia sobat, malah pertumbuhannya cepat. Kalau secara kandungan dan protein Wolfia Azolla ini sangat bagus sekali sobat ya, seperti itu. Jadi yang sudah besar ataupun yang masih untuk pembesaran ya, untuk siap produksi, maka Azolla ini yang sangat baik sobat. Nah baik Wolfia, Lemna ataupun Azolla sobat, ini adalah jenis pakan alami sobat. Jadi kita itu harus mempersiapkan kolam khusus sobat, bisa 2x2 atau 3x3 yang disiapkan ini sobat. Dan ini bisa campur aja sobat, Azolla sama Lemna bisa sobat ya, campur aja ya. Jadi biar ikannya yang milih nanti ya, seperti itu, campur dalam satu kolam. Nah setiap hari ini akan terjadi perkembangan sobat. Jadi ketika kita ambil ya, kita kasih ke ikan, dia akan nambah sendiri sobat, selama kena matahari. Nah ini harus kena matahari sobat. Nah ini pakan alaminya sobat, jadi ikannya tambah, ininya juga tambah, asalkan ini sobat ya, jadi pupuk daripada Azolla, Lemna ini juga tepat. Nah gimana dengan pupuknya? Kalau kita bicara pupuk sobat ya, kita bicara pupuk, maka kita itu harus tahu bahwasanya tanaman air ini kan juga butuh itu sobat ya, butuh butuh makanan. Nah jadi kalau kita kasih air bersih, Azolla, Lemna sama ini sobat ya, kasih air bersih ya, ada sobat dia ada cepat pertumbuhannya gitu loh. Jadi caranya apa ya, kotoran daripada ikan itu sobat ya, jadi ya kita ambil airnya ikan itu, kemudian ditaruh untuk perkembangan atau pertumbuhan Azolla, Lemna sama Wolfia sobat. Nah begitu cara sobat ya, dia pasti pertumbuhan cepat. Sementara nanti semakin banyak Lemna, Wolfia, pertumbuhannya sebagian juga untuk jadi pakan ikan sobat. Nah jadi ada terjadi simbiosis, mutualisme sobat, saling ketergantungan ya, jadi antara tanaman dengan tumbuhan ya, seperti itu sobat ya. Ini sangat baik sobat, ini sangat baik sekali kalau kita tidak menggunakan teknologi. Jadi kita tahu bahwasanya produksi daripada ikan itu yang paling sulit, terutama yang budidaya besar, adalah pakannya sobat. Pasti banyak orang mengeluh ketika pakan sobat, pakannya banyak, terkadang ikannya tidak besar-besar lagi sobat ya, atau pakannya banyak sudah habis, ikannya tetap kecil-kecil ya. Ini banyak juga yang permasalahan dia. Misalkan kita keinginan kita mau 1000-2000 ekor gitu terkadang ya, nafsunya kita seperti itu sobat. Kemudian setelah dalam satu kolam dikasih pakan terus, awal-awalnya dia lahap ini, tapi 1 bulan dilihat tidak besar-besar, kemudian daya masuknya perkembangannya juga dana signifikan, biaya juga habis banyak, baru kelihatan ya. Nah di sini kelemahan daripada orang-orang yang budidaya ikan yang belum paham sobat ya, seperti itu. Akhirnya bosan juga, berbulan-bulan tidak besar-besar seperti ini. Kesalahannya di sini sobat ya. Jadi itu karena kita tidak menyiapkan pakan alaminya sebelumnya.
Beda dengan budidaya ikan karena hobi atau karena kesenangan sobat ya. Jadi kita punya kolam-kolam di depan rumah, ini kita siapkan pakan buatan ya, hanya untuk refreshing atau hanya untuk apa ya, hobi lah. Jadi memberi pakan supaya kita enak tenang gitu, kayak memelihara burung seperti sobat. Beda dengan itu, walaupun kita habis biaya berapa ya tidak dihitung sobat, karena itu hobi atau kesenangan. Nah seperti itu sobat ya. Oleh karenanya sobat ya, jadi harus kita tahu bagaimana budidaya ikan itu secara pakan. Oke sobat, sebelumnya ya ini saya juga uji coba ya, lomba pakan pertama uji coba dengan menggunakan biskuit sobat. Nah ini, jadi biskuit ini saya berikan kepada ikan ya, kita sudah masuk ke lomba pakannya sobat ya. Nah ternyata senang sobat, ini sobat ya, ternyata dimakan sobat ini. Wah ini jadi biskuit juga mau sobat ya. Ya hahaha, ini ternyata biskuit juga dilahap sobat sama ikan sobat. Ini sobat ya. Oke sobat, setelah kita biskuit nanti kita uji coba dengan daun ya. Daun apakah ikan-ikan ini nanti akan makan dengan daun sobat ya. Kebetulan sebenarnya daunnya yang paling bagus adalah daun kaku sobat. Nah, ini kebetulan ada saya pakai daun talas sobat ya. Daun talas sama ada jenis tanaman air juga sobat ya. Kata-kata ini saya coba nanti sobat ya. Kita lemparkan kepada ikan itu sobat ya, seperti itu ya. Apakah ikan-ikan ini akan mau pada sobat? Nah, ini saya coba sobat ya. Kita lihat ya, mumpung ikannya ini memang kondisi ini agak pagi jamnya sobat ya. Memang antara dia lapar dan tidak lapar sobat ya. Oke sobat, kita coba sobat, kita lempar daun sobat ini. Ternyata sobat, ternyata hanya dilewati sobat ya. Ya. Oh ini sobat, oh dimakan sobat. Wah. Mungkin daunnya agak cocok sobat ya. Jadi memang daun ini yang paling bagus dikasihnya adalah ketika siang atau malam sobat ya. Jadi kalau jenis pakan alami yang seperti ini adalah malam sobat ya. Tapi khusus ikan yang sudah besar sobat, bukan wolfia atau lemna itu kalau itu ya pagi pun juga bisa habis sobat. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya nanti saya coba pakai lemna wolfia sendiri sobat ya. Nah kita lihat sobat, apakah akan dimakan? Ternyata tidak sobat. Oke, saya tambahin lagi daun yang lain sobat ya. Kita tambahin daun yang lagi. Kita lihat perkembangannya apakah akan dimakan sobat ya. Ini saya potong-potong dulu sobat ya daunnya. Mungkin itu agak besar sobat ya. Kita akan lempar dengan jenis daun-daun apa ya, tanaman daun sobat, seperti itu ya. Jadi ikan nila gurami ini sebenarnya ada. Oh ya, yang keempat itu sobat saya ceritakan, selain wolfia, lemna sama azula, ada lumut sobat. Nah, sumut ini yang paling disukai sobat sebenarnya. Bahkan kalau mancing pakai lumut, jos sobat ya, top CR. Sobat dimakan sobat, itu dimakan ternyata sobat. Waduh, dimakan sobat. Ternyata dilahap ternyata. Ternyata diam-diam gurami sobat menghabiskan satu buah tanaman air sobat ya. Itu namanya katang-katangan sobat ya. Ya, jenis tanaman air sobat. Sobat ini saya kasih ya daun ini yang agak ini daun ini agak layu sebenarnya sobat ya. Kita lihat, wah, cuma dicicipin sobat. Dicicipin ternyata tidak dimakan sobat. Wah, ini gimana ya sobat ya. Ini. Oke, kita lihat perkembangan sobat ya. Ternyata sampai beberapa menit ini saya coba, nanti baru saya ganti pakan yang lain sobat ya. Saya ganti coba pakai yang lain sobat ya. Ini walaupun saya lempar ternyata tetap sobat ya, mungkin karena pagi ya. Jadi dari uji coba ini dapat kelihatan sobat bahwasanya daun ataupun jenis tanaman air itu yang agak besar ya, ini lebih baik diberikannya ketika apa ya, siang atau malam sobat ya. Kenapa siang atau malam? Karena kalau pagi daya nafsu makan ikan tidak terlalu besar sobat ya. Jadi ikan itu semakin panas cuaca, dia nafsu makannya agak tinggi sobat. Makanya ketika siang daun ini pasti habis sobat. Ini nanti kalau saya lihat saya lihat nanti siang hari habis pasti sudah. Kenapa? Kalau dia ada makanan lagi sobat, ada makanan lain, akhirnya dimakan juga begitu. Tapi kalau dia milih pagi-pagi maunya dia kebiasaan kasih pelet itu sobat ya, pur atau sebetulnya pur atau pakan buatan itu yang maunya sobat ya. Seperti itu sobat.
Ini ternyata daun juga sama dilewati sobat. Nah sobat itu bisa perhatikan sobat ya, sebelah kanan atas pojok itu sebenarnya daun talas sobat ya, itu sudah habis sebenarnya sobat. Kapan ngasihnya? Ya kemarin sobat ya, jadi tadi malam sudah dihabisin gitu. Jadi kalau malam-malam ikan itu habis. Nah jika kita meninggalkan apa ya, kolam sobat ya, kolam meninggalkan kolam dalam waktu yang nggak lama, sebaiknya beri pakan alami sobat, pakan daun-daunan. Nah begitu ya. Jadi walaupun kita tidak teknologi e-fishery itu ya, yang bisa tinggalkan kita kemudian diatur seperti itu dari Android, tidak punya itu, kita beri pakannya itu pakan alami sobat, pakai daun aja, daun talas yang besar kayak kemarin di video sebelumnya saya itu, kemudian atau daun-daunan pepaya, kemudian daun pisang juga bisa sobat ya, dilemparkan aja sobat ya, dimakan nanti sobat kalau sudah lapar gitu. Memang dia pilih-pilih sobat ya, sama dengan ayam aja sobat ya. Jadi ada jenis makanan tertentu yang dia makan, kayak kucing, kucing ya, kucing kalau sudah ikan pasti dia sobat. Tapi kalau ada makanan-makanan lain kayak makanan buatan apa itu terkadang belum tentu dia makan, paling makannya cuma dicium-cium seperti itu ya, seperti itu. Tapi ketika lapar makan juga. Nah sama dengan sobat ya, ini saya coba daun ini tetap tidak makan sobat. Jadi daun ini efektifnya adalah siang ke malam sobat ya, ketika dia sudah lapar atau ketika dia tidak ada makanan lain dia akan makan ya. Nah selanjutnya nanti saya coba nasi sobat ya. Nah ya, nasi ya, nasi ini bagaimana nanti perkembangan sobat ya, kita lihat nanti apakah pada saat pagi, nah dia itu mau sobat. Kemarin tuh saya uji coba siang sobat ya, siang jam 1 ya mau aja sobat kalau siang ya. Saya bilang siang itu kecenderungannya lapar ikan itu ya. Tapi kalau pagi ini sobat ya, dia masih apa ya, gerak-geriknya aja itu kurang lincah, berarti dia nafsu makannya tidak begitu banyak sobat, seperti itu ya. Oleh karenanya sobat, yang paling bagus itu makan itu kasih makannya itu kapan ya, ketika matahari muncul sobat sebenarnya itu ya. Kecuali saya nggak bisa makan ini, kita apa ya, ada aktivitas ya, kerja atau kemana kita ada tugas ya, pagi aja sudah kasih sobat daripada tidak dikasih kan, seperti itu ya. Jadi pagi itu kasih pakan buatan, kemudian kasih daunan sobat. Nah daun itu walaupun tidak dimakan pasti dimakan siangnya, jadi pengganti pakan siang ya. Kemudian sore lagi sobat, sore. Nah kalau ingin cepat pertumbuhannya kasih pakan buatan pasti dimakan sobat. Setelah pakan buatan kasih daun juga sobat, karena daun tuh buat malam. Nah ini sobat, kita sudah nasi sobat ya, persiapan untuk nasi. Nasi ini nasi keras sobat ya, nasi keras yang dari kemarin, beda dengan video yang lain sebelumnya sobat ya. Ini saya lempar sobat ya, keras, saya kasih air dulu biar lembek sobat. Nah, ternyata dimakan sobat ya, dimakan ya, karena nasi ini tenggelam sobat, tidak naik di permukaan, tapi tetap dimakan sobat ya. Agak lumayan masih bisa dihabisin sobat ternyata sobat ya. Kita lihat nasi ini saya lempar ya, lempar semua sobat, ternyata dimakan sobat ya. Tapi memang tidak seperti siang waktu di video sebelumnya sobat ya. Kalau siang hari seperti video sebelumnya itu betul-betul dimakan, betul-betul dihabisin sobat ya. Kalau yang ini ternyata belum sobat ya, belum. Ini dia makannya tidak begitu nafsu tapi tetap makan sobat ya, seperti itu. Ini sobat ya, ada yang menolak, ada juga yang tetap makan sobat ya. Yang kondisikan tidak sama sobat ya, ada yang makan, ada yang tidak sobat, seperti itu ya. Oleh karenanya sobat, ini saya tetap kasih makan pakanan ini sobat ya, pakanan berupa nasi ini saya lempar, ada yang makan, ada yang lari sobat ternyata ya. Tapi nanti ini airnya habis juga sobat, seperti itu ya. Jangan khawatir sobat, jadi perbedaan antara nasi juga dengan pakan buatan, kalau pakan buatan itu terlalu banyak bisa mencemari air sobat ya. Makanya kata perusahaan e-fishery tadi, teknologi buatan itu harus terkontrol ya sobat ya. Jadi terkontrol berapa yang harus dikasih. Kalau ikannya memang lagi lahap semua ya tidak masalah, habis sobat ya. Tapi kalau tidak dimakan ya terkadang jadi pencemaran. Bahkan sebenarnya sobat, terlalu banyak makan itu juga bisa membuat perubahan kadar ya, kadar oksigen di dalam air itu terlalu cepat. Nah akibatnya ketika dia jumlahnya misalkan ya, ketika dia makan terus kita kasih semuanya ya, di luar di luar takaran sobat, besoknya saya yakin dia sudah tidak bisa makan lagi sobat.
dia sudah malas makan. Karena apa? Karena dia apa ya, terlalu nafsu pada hari itu, kemudian besoknya lagi itu nafsu pada hari itu, kemudian dari itu kan mengeluarkan amonia sobat ya, dia mengeluarkan kotorannya. Kotoran itu akan membuatkan perubahan kadar oksigen di dalam air itu sobat, sehingga ikan itu besoknya biasanya sudah malas makan. Nah, itulah kenapa sobat, ketika kita memberi makan ikan harus benar-benar tahu kadar persentase atau berapa sebenarnya yang harus kita beri sobat. Nah, katanya dalam beberapa penelitian itu sobat disebutkan berapa sebenarnya kebutuhannya, ya sebesar berat itu sobat, berat tubuhnya. Lu siapa yang mengukur? Ya intinya gini sobat, kalau kita tidak menimbang, tidak mengukur ya berapa persentase berat tubuhnya, itu sama dengan berapa kilo yang kita kasih makan. Intinya ya kita kasih aja sobat ya, kalau dia sudah malas diam sobat ya, seperti itu aja. Jadi kita kasih makan ikan sampai ikan itu mulai gerak-geriknya itu sudah malas, tidak makan lagi sobat. Begitu cara tipnya sobat ya, tipnya sobat. Baik sobat, kita tunggu sampai sobatnya nanti ini akan kita lihat bagaimana ketika kita ya kondisi kenyang, kita kasih makan buatan sobat. Nah, makan buatan ini, makanan pelet ini adalah kebetulan saya ada pakan jenis pakannya lile sobat ya. Jadi untuk nilai itu sendiri ada sobat warna merah, tapi atau kayak koi itu sobat ya, ada merah warna hijau. Tapi kalau ini yang ada saya cuman pakan lile sobat ya yang saya berikan ya, itu tidak masalah sobat ya. Oke, kita lihat sobat perkembangannya ya. Oke sobat ya, ini kita kasih pakan buatan sobat. Bagaimana kita lihat ya, apakah ikan-ikan ini setelah makan nasi dan daun atau juga ada kucing sobat, nakal kucing. Nah ini apakah mau daya nafsu makannya sobat ya, setelah tadi kita kasih biskuit kemudian nasi juga dan daun ya, apakah daya nafsu makannya wah ternyata benar sobat. Jadi kalau namanya pakan buatan tetap adalah makan favoritnya sobat ya. Kita bisa lihat gerakannya itu lincah sobat ya, lincah dia walaupun ini jam pagi sobat ya. Jadi apalagi siang ya, wah siang itu nggak kelihatan ikannya sobat ya, kelihatannya itu dari gerakan air itu sobat ya, yang terlalu riak-riak apa itu gerakan gelombang air sobat ya, karena saking makannya itu saking kecilnya sobat ya. Bisa kita perhatikan sobat, ternyata semua ikan makan sobat ya. Wah luar biasa sobat ya, luar biasa sobat. Ini ternyata ikan ini ketika saya kasih ini nafsunya besar sobat ya ini. Nah sobat, inilah istimewa daripada manfaat secara fisiologis daripada kita ngasih pakan ikan sobat ya. Jadi ketika kita hobi, nah di sini sobat ya, jadi kita senang ketika kita masukkan, kita kasih pakan ikan. Kata Presiden Jokowi itu senang memberikan memberikan ikan, kata Presiden Jokowi, karena apa? Ada rasa senang, ada membuat stresnya hilang, membuat rasa tenang, rileks gitu sobat ya. Untuk itu memang kita lihat gerak-gerik ikannya saja memang bikin tenang sobat. Nah itu manfaat psikologis sobat ya, yang harus kita ketahui bersama sobat. Baik sobat, mungkin sambil diperhatikan ya sampai itu. Jadi video ini memang durasi panjang ya, sobat sampai bisa melihat bagaimana gerak-gerik ikan ya, daripada kita ke cari kolam sobat, kolam atau ke tambak panas-panas gini sobat. Waduh ya sudah, lihat ini aja sobat ya, lihat sobat pergerakan ikan ini bikin tenang sobat ya. Kalau pekerjaan kita numpuk banyak, lihat ikan aja sobat biar tenang sobat, dapat inspirasi nanti sobat ya, gitu sobat ya. Waduh, kok ada suara serigala sobat ya. Ini agak menakutkan, serem juga sobat ya. Jangan-jangan banyak hantunya sobat. Itu hanya animasi sobat ya. Sobat jangan takut ya, itu animasi.
Oke sobat, jadi ketika kita melihat ikan itu memang tampak kita itu lebih refreshing sobat. Nah untuk itu sobat, walaupun durasi panjang ini, tapi lihatlah ikan-ikannya sobat, itu akan menenangkan pikiran saudara sobat, menenangkan pikiran anda sobat. Maka lihatlah ikan sobat, bagaimana ikan makan sobat. Nah menarik sobat untuk dilihat. Ayo monggo lihat ya, sampai lama sobat, sampai lama ya. Oke sobat, ini sudah menit ke 33 sobat ya. Jadi ikan-ikan ini tetap ya bertahan di daerah ini. Dia tahu mungkin sobat kalau sedang di kamera. Ya, udah kita coba-coba. Baiklah sobat, sampai melihat ya, jadi melihat ikan itu memang oh ikan, ada ikan kecil sobat, ada ikan kecil ternyata ikan ini sudah punya anak sobat ya. Walah, ini perlu dipisahin sobat. Ini itu yang hitam itu adalah ikan gurami sobat, yang kemudian yang lonjong tadi berjalan kayak helikopter itu ya, atau kayak pesawat terbang itu ya, itu adalah ikan patin sobat ya. Jadi ikan patin itu mirip seperti ikan hiu, sobat. Nah ini sobat, nah ini kan gurami sobat ya, bagus sobat kan gurami itu, indah bentuknya sobat ya, lambai dia, pelan dia kayak putri malu itu sobat ya. Jadi kalau ikan gurami itu gerakannya memang agak lambat sobat, lambat slow sobat ya. Makannya juga lambat kan. Jadi kalau ketika lomba makan ternyata ikan gurami itu menang kemarin sobat, sudah dicoba ya. Kenapa? Karena ketika si makan terusan kalau gurami tetap makan sobat, tapi kalau inilah ternyata ada titik bosannya juga sobat ya, seperti itu sobat ya. Nah oleh karena itu bisa, nah itu sobat ya, kalau nilai seperti itu sobat, jadi mulutnya sudah cuap-cuap seperti itu, berarti dia kurang oksigen sobat ya. Nah seperti itu ya, bisa dilihat tuh sobat. Nah sementara kalau gurami berada di bawah sobat ya, gurami yang warna kuning emas sobat ya, menarik tuh sobat itu ya. Jadi kalau gurami seperti itu. Nah kalau nilai itu di bawah sobat. Nah nilai itu mulutnya, buka mulut itu terkadang ke atas sobat. Nah itu menariknya sobat daripada ikan gurami. Nah ini saya kasih pakan lagi sobat ya, saya lagi sobat, ternyata masih rebutan sobat, sobat ya. Ternyata ada ikan patin, ikan nila, gurami tetap sobat ya. Saya tidak menyangka ternyata semua ikan ini masih terus makan sobat, tidak bosan-bosan sobat. Oke sobat, perhatikan baik-baik sobat ya, perhatikan sobat, perhatikan ya, perhatikan ini.
Sobat, ini di menit 46 ya, sudah seperempat jam ya, 45 menit sobat ya, jadi hampir 1 jam. Ternyata ikan-ikan gurami ini tetap menunggu makanan sobat, dia menunggu apakah dikasih makan lagi atau tidak sobat. Dia tahu kalau akan dikasih makan sobat. Nah seperti itu, nih ada ikan nila hitam sobat, gitu hitam itu cuaca dia kurang sedikit sobat karena terlalu banyak makan tadi sobat. Nah di bawah itu juga ada ikan gurami hitam sobat ya, menarik sobat, menarik ini ya. Ini ternyata sobat, ini ikan nila yang hitam ini sudah bosan sobat, sudah bosan di sana dia. Jadi dia mulutnya cuaca dia kurang oksigen. Sementara ikan patin berlalu layang sobat ya, seperti itu. Oke sobat, kita coba kasih makan ikan lagi ya, kita lempar lagi ya, bagaimana apakah nanti tetap suka makan ini ya. Ah ini sobat ya, gimana, wah ternyata juga rebutan sobat, mesti makan sobat. Ternyata ikan itu tidak bosan-bosan sobat, makan terus sobat ya. Ini memang ikan dia makan sobat, kalau dia nggak makan ya nggak makan. Ini dia lagi nyantai sobat, dia bingung sobat. Semua ikan ini nunggu dia berdoa semuanya, itu berdoa semoga ada yang kasih makan semuanya sobat ya. Dia kelimpungan sobat, dia tahu sobat kalau yang pemilik ikannya ini lagi nengok dia dengan liarnya dia, jadi dia gerak-geriknya seperti sobat ya. Oke sobat, untuk menghilangkan stres dan kepenatan juga supaya pikiran kita itu tenang ya di tengah dimana kita lagi sibuk ya, perhatikan ini sobat, gerak-gerik ikan ini akan membuat kita tenang sobat, tenang dan tidak bikin stres sobat ya. Itu fungsi daripada kita melihat ikan sobat ya. Waduh, kok ada suara serigala sobat ya. Wah, jadi serem ini sobat. Jangan-jangan ini ikan jadi-jadian sobat ya. Tidak sobat, ternyata ini ikan asli sobat ya. Ikan asli sobat ya, ikan peliharaan saya sobat ya, seperti itu gitu. Lengkap sobat, suaranya lengkap, ada suara kucing, suara kambing, kemudian ada juga suaranya daripada serigala ya. Itu animasi sobat ya, itu animasi ya.
Ya, kita perhatikan nih sobat ya, sampai detik menit terakhir itu, sampai 1 jam terakhir sobat ya. Kita perhatikan supaya kita tidak stres, dia menenangkan pikiran sobat ya. Itulah ikan sobat, ikan membuat kita tenang sobat ya.
Oke sobat, ini sudah kita di menit terakhir ya. Jadi 1 jam sudah kita lalui sobat. Alhamdulillah ya. Jadi kita ini sudah bisa mengertikan bagaimana ikan-ikan ini makan sobat ya. Mulai urusan teknologi tadi sobat, masalah teknologi aviary ya, memberikan pakan ikan secara otomatis. Kemudian juga adalah menjelaskan tentang pakan alami, yaitu tentang pakan tanaman ya, Wolffia, Azula dan juga Wolffia sobat ya. Nah hari ini sobat, alhamdulillah ilmu pengetahuan tentang ikan kita bertambah sobat ya, walaupun durasinya agak lama sobat ya. Semoga bermanfaat sobat ya. Yang penting kita melihat ikan itu tidak jenuh sobat ya, tidak jenuh. Dah oke. Yang terakhir sobat, silahkan memberikan komentar yang baik terhadap ikan ini. Kemudian juga hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo sobat dipersilakan ya. Dan yang paling penting adalah terima kasih sudah menyimak sampai akhir sobat ya. Terima kasih sudah menyimak sobat ya. Dan kami ucapkan terima kasih sobat atas sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada kesalahan sobat ya.